Jadi kerjasama antara orang tua di daerah kami ada beberapa faktor, di antaranya yaitu orang tua apatis terhadap perkembangan peserta didik, menganggap bahwa proses belajar tugasnya hanya guru di sekolah. Terus yang kedua, faktor yang kedua, mayoritas di daerah kami orang tua peserta didik sibuk dengan pekerjaan sebagai buruh dan tani, sehingga orang tua tidak memperhatikan perkembangan belajar siswa di rumah. Terus yang ketiga, tidak semua orang tua memiliki HP atau handphone dan terkendala tidak ada jaringan, karena di daerah kami berada di daerah terpencil sehingga sulit untuk mengakses jaringan tersebut. Membaca peserta didik yang masih rendah, menurut Bapak nih, apa faktor yang menyebabkan hal tersebut? Oke, baik. Untuk minat membaca ya, rendahnya minat membaca di sekolah, itu salah satu faktor yang paling signifikan yang saya jumpai khususnya di sekolah, itu adalah rendahnya budaya baca, yang memang itu disebabkan karena faktor guru itu sendiri yang memang kurang menguasai model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk kegiatan membaca. Salah satunya, pemerintah kan sudah mencanangkan program GLS ya, atau Gerakan Lingkungan Sekolah, yang memang setiap sekolah itu diupayakan program itu kan bisa dijabarkan, bisa contohnya membuat pojok literasi, ya kan, pojok membaca, kantin ilmu misalkan. Nah, dengan adanya program Gerakan Lingkungan Sekolah yang dicanangkan pemerintah, biasanya terlalu abai, bahkan tidak aware gitu terhadap program tersebut. Belum lagi melihat situasi rendahnya minat membaca siswa tadi, yang memang itu harus disesuaikan terhadap perkembangan peserta didik juga. Seperti itu salah satunya karena kurangnya praktek literasi di sekolah, kemudian kurangnya kemampuan peserta didik, pembiasaan membaca yang belum berjalan, peran perpustakaan belum maksimal, dan dengan adanya pengaruh menonton peserta didik itu disebabkan tadi hanya tetap karena memang kuncinya adalah pendidik di sekolah itu kan, walaupun tugas pendidik hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran, akan tetapi motivasi peserta didik itu dapat ditentukan atau diukur ya berdasarkan kemampuan pendidik itu sendiri. Artinya pendidik yang mampu pembelajaran yang baiklah yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Artinya di sini pendidik itu harus mampu tadi kembali studi teratur, penerapan pembelajaran yang baik yang meningkatkan motivasi peserta didik khususnya di kelas seperti itu. Apa faktor penyebab peserta didik mengalami kesulitan belajar di kelas? Kurangnya minat belajar siswa, adanya kelainan fungsi otak, contohnya disleksia sering ditemukan di kelas, masalah anak yang tidak bisa membedakan antara huruf B dan D, huruf P dan I, kemudian faktor genetika dan pola asuh, kurangnya bimbingan orang tua di rumah, dan kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang memiliki kemampuan sedang, rendah, dan tinggi. Itu yang pertama, itu guru kurang melakukan refleksi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru tidak mengembangkan kemampuan diri. Kemudian yang ketiga, kurangnya inovatif atau kurangnya variasi dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, kurangnya pembinaan atau pelatihan terkait inovasi pembelajaran. Yang kelima itu kurang memahami karakter peserta didik dan juga gaya belajar siswa. Dan yang keenam, guru jarang melakukan asesmen diagnostik di awal. Adalah guru kita itu sangat minim memanfaatkan teknologi yang ada. Contoh saja kegiatan Kemendikbud hari ini kan sudah ada situs atau portal guru berbagi kan. Nah, guru belajar dan guru berbagi. Artinya di situ apabila guru baik pembelajaran tentu proses keilmuan atau pendidikan nih sepanjang hajat yang telah saya gaung khususnya di Subang ini, salah satunya ya tadi studi literatur. Tetap kembali guru harus sebisa mungkin memanfaatkan teknologi yang ada hari ini, karena ilmu tentang sendiri atau bahasa idenya pedagogik itu kita bisa mengakses studi-studi tersebut itu melalui online juga, tidak harus membaca secara fisik seperti itu. Nah, menyambung yang tadi ya Pak, biasanya kan guru tuh belum optimal dalam memanfaatkan teknologi. Itu apa penyebabnya? Oke. Jadi satu masalah ke masalah lain itu saling berkesinambungan ya tentunya. Ya, memanfaatkan teknologi dengan maksimal ya salah satunya perangkat teknologi itu sendiri. Yang pertama salah satu kurang mendukung ya Pak. Di sekolah pertama kurang karena belum semua sekolah itu mendapatkan fasilitas teknologi yang layak gitu kan. Model kemarin itu kan tidak semua sekolah kebagian. Tetap harus menempuh administrasi, proses pengajuan proposal, dan memang untuk mendapatkan fasilitas tadi itu diperlukan waktu kurang lebih mengikuti tahun anggaran kan, artinya tahun selanjutnya baru bisa dapat. Terus kemudian yang kedua ya tadi faktor sinyal atau jaringan internet yang memang itu menjadi ruh dalam pelajaran berbasis teknologi seperti itu. Pertama yaitu faktor kurangnya kesediaan sarana prasarana dalam laptop dan proyektor. Terus di daerah kami yang dikelilingi oleh pegunungan sehingga jaringan internet kurang stabil. Terus faktor yang ketiga kurangnya pengetahuan untuk memahami atau menggunakan manfaat teknologi dalam pembelajaran. Terus faktor yang terakhir tidak adanya kemauan atau untuk mencoba belajar mendesain dari pembelajaran yang menyenangkan menggunakan media teknologi dengan cara mengikuti pelatihan bagi guru yang ada di. Karena kurangnya kebiasaan dari guru untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal masih.
Kemudian tingkat kemampuan numerasi anak kan beda-beda, jadi guru itu harus melatih kemampuan sesuai dengan kognitif siswa. Numerasi ataupun literasi yang memang sekarang dibiarkan atau dicewantahkan menjadi kurikulum merdeka ya, di mana pembelajaran numerasi dan literasi itu menjadi kunci utama dalam pembelajaran peserta didik. Tetap kembali permasalahan yang ada yaitu kembali pada guru itu sendiri. Sejauh mana guru mampu memanfaatkan metode, strategi, model pembelajaran yang tentunya sangat banyak apabila seorang guru mampu membaca atau meliterasi dirinya sendiri sebetulnya seperti itu. Walaupun sejatinya pendidikan atau pembelajaran itu berpihak pada murid ya, harus berpusat pada murid. Tetap guru sebagai fasilitator harus mampu memilah dan model yang tepat sehingga tadi kemampuan numerasi dapat meningkat seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana faktor penyebab pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS atau cara berpikirnya belum berpikir tingkat tinggi? Ada beberapa faktor, diantaranya adalah guru kurang interaktif atau kurang menguasai materi yang akan disampaikan sehingga anak sulit untuk memahami penjelasan guru. Terus faktor yang kedua, kemampuan anak masih berpikir tingkat rendah. Karena di daerah kami adalah daerah terpencil, jadi anak-anak belum mampu untuk diajak berpikir tingkat tinggi. Jadi penyebabnya ada di pendidik atau guru. Kembali perbanyak studi literatur di jurnal-jurnal terindeks juga banyak. Sekarang kan sudah banyak ya kanal atau portal belajar, apalagi Kemendikbud sudah menyediakan kanal Ayo Belajar, Guru Belajar dan Guru Berbagi, di mana para guru itu mampu memanfaatkan jurnal-jurnal yang memang mengkaji tentang pembelajaran yang baik, kemudian strategi dan yang baik yang memang ditentukan tadi pada pemenuhan atau pencapaian HOTS para siswa seperti itu.